mahasiswa. Salam pers mahasiswa. LKM Limas Fisik Unsri. Kritis, objektif, informatif. Selamat datang di Limas Podcast. Your voice, your Limas, your podcast. Oke, balik lagi bersama aku Christine yang akan memandu podcast kita pada kali ini. Oke teman-teman, kita kedatangan dari Biro apa? Biro Keuangan pastinya, yang mengurus keuangan. Ini bakalan jadi topik yang sedikit sensitif, tapi nggak apa-apa karena juga ini dari keluarga kita sendiri. Oke, kita sambut ini dia teman-teman dari Biro Keuangan. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama aku mau tahu dulu gimana perkenalan diri dulu dan juga apa aja kesibukannya kali ini. Dari Kak Rika dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Rika Amelia. Di sini aku selaku pimpinan keuangan Limas. Aku dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2021, dan untuk kesibukan saat ini ya karena aku udah semester 8, pasti kesibukannya skripsi, penelitian, wawancara kayak gitu. Oke, kalau kakak yang cantik di sebelah kanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Godeliva Ivan Magdalena Sitinjak. Bisa dipanggil di Limas tuh Godel, Nona, Liva, atau Godeliva. Kalau aku mahasiswa angkatan 2021 Hubungan Internasional, kesibukan aku sekarang, aku masih ikut kelas, tapi aku juga ikut di RKN, Floba Morata NTT, terus IKFP Palembang, terus aku juga ikutan Tum Ergo Choir di gereja. Itu aja sih kesibukan aku sekarang. Oke, kita lanjutkan kembali. Baik, kalau aku perkenalkan, nama aku Fadila Aprilia, biasa dipanggil April. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 22. Saat ini aku mahasiswa aktif di semester 6. Oke, berarti Kak Rika, Kak Godel, Kak April. Kak April ini lahir di bulan apa? Desember, nggak bercanda. Aku di bulan April. Oke, itu pasti dong. Jadi teman-teman, kita bakalan kayak bertanya-tanya, karena kan kita agak ke belakang sedikit nih Kak. Kenapa sih milih Limas sebagai senjata gitu di kampus? Dari Kak Rika? Kenapa milih Limas? Jadi salah satu organisasi. Maksudnya satu organisasi malah aku, cuma Limas. Oke, yang pertama itu karena waktu baru masuk itu ada lihat live report dari salah satu pemimpin umum Limas di periode sebelumnya, itu kayak wah menarik banget dia live report gitu. Jadi aku kayak tertarik, wah keren banget nih kalau live report, jadi keren nih gue gitu. Jadi kebetulan waktu itu juga gara-gara tertarik itu tiba-tiba ada pembukaan LWM Limas dan ikut Limas akhirnya gitu. Oh, berarti dari supaya mau itu ya live report gitu. Iya benar. Akhirnya tercapai nggak Kak? Tercapai dikit. Kalau Kak Godel sendiri kenapa tuh milih Limas? Kalau boleh jujur, aku tuh masuk karena kawan yang udah masuk duluan, terus aku diajak kayak ayo join Limas. Kebetulan aku belum ada organisasi di semester 3. Jadi aku join aja, ternyata masuk. Dan kalau sudah masuk, aku ngerasain nyaman aja sih, jadi aku terusin sampai sekarang. Oke, berarti say thank you ya buat temennya yang ngajak di sini. Temennya masih ada di Limas? Masih ada di sini. Puji Tuhan. Kalau Kak April sendiri? Kalau April sendiri, April emang suka banget kayak lihat reporter-reporter itu. Jadi kayak pengen banget terjun dan ikut ngerasain langsung kayak gimana jadi reporter di lapangan. Oh iya, benar. Kalau misalnya dari awal udah ngira nggak sih bakalan masuk ke keuangan gini? Atau malah ngincer biro lain gitu? Kalau aku ya, karena aku linjur. Sebelumnya aku di Biro Litbang, dan karena beberapa kali juga setiap kali ada acara itu jadi benpel, dan tiba-tiba pas di akhir itu ditawarin jadi pimpinan keuangan Limas, dan tertarik sih, gas aja gitu. Oh gitu. Berarti memang dari awal mau keuangan ya di biro ini? Enggak juga sih, karena pengen coba aja. Coba-coba jadi BP. Iya sih. Kalau Kak Godel sendiri memang dari awal mau ke keuangan kah atau gimana? Enggak sih, kalau di periode ini nerusin dari sebelumnya, tapi sebelumnya juga aku nggak milih keuangan, aku milihnya litbang, tapi masuknya di keuangan. Karena masuk di keuangan, jadi aku jalanin dulu, ya udah sampai sekarang Tapi nyaman ya? nyaman. Puji Tuhan.
Kalau ternyata kan ada yang dari lomba litbang atau coba-coba, nyangka nggak sih jadi BPH tiba-tiba gitu? Ternyata BPH-nya keuangan gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka sih, karena awalnya mau-mau aja kan. Tapi karena disuruh jadi BPH, yang lain udah pada demi sebelumnya sama kakak-kakak sebelumnya kan. Jadi ya udah terusin aja. Kalau Karika sendiri jadi kepalanya bahkan. Cobaan ya kayak. Cobaan, tapi dicoba-coba dulu ya. Iya, pengalaman ya. Kalau Kak April, Kalau April sendiri emang sama kayak Kalika, linjur juga karena kemarin tuh Litbang tapi disuruh coba buat masuk keuangan. oke, karena kita ngomongin keuangan ini kan. Ada nggak teman-teman Ligmas ini yang belum bayar sampai sekarang atau bahkan udah lunas semua bahkan? Untuk teman-teman Limas yang belum bayar, karena kita udah di akhir periode, jangan lupa bayar ya guys. Terus jangan lupa yang udah bayar itu apa? Konfirmasi, karena kita bingung tahu ngitung di akhirnya kayak gitu. Udah itu sih. Berarti tetap ada, cuman ada beberapa yang lunas Ada. juga ya. Iya, 1-2 orang lah yang lunas gitu. Iya. Terakhir ditagih tapi banyak sih yang udah lunas sampai Januari. Alhamdulillah. Tapi masih banyak juga yang masih menunggak ya teman-teman. Kalau belum lunas nggak boleh demis katanya. Ya benar Rika. Iya benar. Bisa demis Iya, ya. kalau belum lunas nggak bisa demis ya guys ya. Catatan sih. Berarti ini sebuah tantangan berarti ya untuk nagih-nagih ini. Ada gimana sih respon orang kalau ditagih? Oh ini bagian penagihan. Itu macem-macem, itu agak sensitif sebenarnya diomong di depan kawan-kawan. Ada yang membalas dengan penuh semangat, ada yang langsung dibayar, ada yang ngerit doang, bahkan ada yang tidak membaca sama sekali berbulan-bulan gitu. Oke. Jadi gimana kalau nggak dibaca sampai berbulan-bulan gitu? Kalau aku sih tagih di grup terus aku tag. Biasanya kalau sudah di tag itu mereka langsung PC sih. Akhirnya bayar. Ya ada yang nanya doang, ada yang bayar gitu. Tapi setidaknya merespon gitu kan. Oke, kita udah mau demis guys. Jadi jangan sampai nggak bisa demis gara-gara uang Benar gas. benar benar. Kalau tantangan lainnya untuk Kak April dan juga Kak Rika tuh gimana? Dari BUML dulu kali. Ya boleh. Kalau April sendiri tantangannya itu ya SDM-nya. Kenapa SDM-nya? Karena kebanyakan anak BUML itu masuk nggak sesuai sama minat dan bakat mereka. Jadi lumayan susah untuk koordinasinya. Kalau nggak sesuai sama minat bakat tuh bakalan diapain kalau kakak? Biasanya kasih teguran, terus juga ditanya maunya sebenarnya di biro mana gitu. Itu aja sih. Oh, dikomunikasikan Iya. dengan dia aja ya. Kalau Kak Rika sendiri? Oke, untuk tantangannya mungkin yang pertama itu tadi yang dibilang April itu SDM-nya agak susah gerak. Terus yang kedua mungkin setiap ngelakuin kegiatan kita juga udah sering ngajuin proposal ke Dekanat untuk ngajuin dana berbagai kegiatan itu susah cairnya. Mungkin itu juga menjadi tantangan buat kita. Terus untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran LPM Limas itu juga menjadi salah satu tantangan yang lumayan berat buat kita gitu. Oke. Kalau untuk Kak Godel, apakah berarti tantangannya itu udah pasti ngetagih ya? Selain itu apa lagi? SDM-nya sih balik lagi karena anak penatausan kas itu sama kayak BUML karena mereka milih di biro yang lain, jadinya mereka menjalaninya itu tidak sepenuhnya. Tapi biasanya aku komunikasiin sih, tetap aku suruh sesuai job desk-nya. Terus aku bilang jalanin aja dulu, mungkin di periode selanjutnya mereka bisa ikut biro yang lain gitu. Oke, kalau dari Kak April yang lahir di bulan Desember ini, Iya, jadi kalau tantangannya itu sama keuangan, uang sama PSDM. Balik lagi sih karena emang pada dasarnya anak keuangan itu tidak benar-benar minat ke keuangan. Makanya jadi beberapa progres kita tidak terjalankan gitu. Karena emang harusnya ya itu kerjanya tuh harus sama-sama, kayak khususnya aku kan di BUML di mana itu jualan, di mana itu emang harus butuh teman-teman juga, nggak bisa sendirian sih tantangannya. nah, karena juga kan kita nggak bisa satu biro aja jalan sendiri gitu kan, ada teman-teman yang lain yang harus bantu.
karena kita udah di akhir-akhir demis, ini ada nggak sih Kak harapan untuk teman-teman jurnalis muda yang baru masuk ini untuk mungkin bisa diajak untuk join ke Biro Keuangan gitu? Oke, harapan untuk Biro Keuangan selanjutnya, khususnya untuk pimpinannya mungkin bisa buat proker-proker yang lebih menarik dan kreatif lagi, agar teman-teman Limas itu bisa lebih semangat gitu untuk ngejalanin proker-prokernya. Terus harapan kedepannya juga semoga dekanat lebih memudahkan untuk pencairan dana agar kegiatan-kegiatan organisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Itu sih dari aku. Oke, ada tambahan dari Kak Kodel atau Kak April untuk harapan di Mas? Kurang lebih sama, semoga pimpinannya dan kabit-kabitnya bisa menemukan proker yang lebih variatif lagi sehingga anggotanya itu tertarik untuk join, dan anggota-anggotanya itu yang hobi berwirausaha, hobi menata uang, hobi berjualan gitu kan, bisa join di biro ini. Oke, Kak April? Kalau dari April, buat teman-teman yang mungkin mikirnya tuh keuangan tuh serumit itu, percayalah kalau keuangan itu enak banget. Kenapa enak banget? Karena nggak serumit biro-biro yang lainnya. Kita tuh emang ngurusin uang, tapi nggak sendirian. Kita tuh juga dipantau berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya. Jadi insya Allah itu tuh nggak bakal bikin kita harus nimpahin uang kita sendiri gitu. Soalnya kalau bisa pun uang kita kepake itu juga bakal diganti, itu pasti. Iya benar-benar. Karena juga kan kita ada kas dan lain gitu kan. Ini seru banget obrolan kita kali ini karena agak sedikit sensitif, cuman bisa dikembangkan dengan baik. Cuma satu sih mungkin saran dari aku supaya sistem keuangan kita ini lebih sehat kali ya, dan juga lebih baik gitu ke depannya. Terima kasih untuk kakak keuangan. Semoga makin jaya lagi ke depannya. Oke, jangan lupa terus teman-teman Sobat Limas, jangan lupa dukung Limas dan nantikan episode podcast kita selanjutnya. Limas Podcast, your voice, your Limas, your podcast. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. UKM Limas Visi Punsri. Kritis, objektif, informatif.